Baik ya. Ini recordingnya sudah saya buka ya. Bentar. Saya ini dulu bentar. Sudah terlihat ya kakak-kakak ya? Sudah Kak, sudah muncul ya? materinya. Oke, sebentar. Di screenshot dulu. Baik ya. Baik. Nah, ada yang masuk lagi nih, sebentar. Oke, Kak Oni baru datang. Ya. Baik ya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Bentar ini masih ada yang masuk ke Alex. Oke, Alex. Ya. Izin terlambat Bu, sedang bertugas di Pahoman. Oke. Ya. Seperti biasa, kakak-kakak, kesepakatan bersama itu menyalakan kamera seutuhnya. Bila ada keperluan bisa ditutup kakak-kakak seperti biasa. Dan yang kedua mematikan mikrofon ya. Pada saat materi ini ya, kakak-kakak bisa mematikan mikrofon. Bila ada kepentingan bisa dibuka. Dan selanjutnya hadir seutuhnya. Yang dimaksud dengan hadir seutuhnya adalah dari pertama kita pertemuan ini sampai akhir ya kakak-kakak ya. Itu. Dan yang keempat menghargai waktu bersama. Nah, di mana kita semua seperti biasa, kita tahu kita mempunyai aktivitas semua ya kakak-kakak ya selain dari program ini. Jadi alangkah sayangnya kalau kita sia-siakan waktu yang sangat sedikit ini ya kakak-kakak ya. Selanjutnya maksimalkan fitur chat bila ada kepentingan bisa kakak-kakak memaksimalkan fitur chat atau bertanya langsung ke chat ya kakak ya. Selanjutnya klik raisen sebelum bertanya. Kayak seperti biasa. Selanjutnya gangguan teknik adalah hal yang wajar ya. Jadi mudah-mudahan kita semua paham akan gangguan teknik tersebut. Semoga kita selalu dilancarkan dan dimudahkan, itu aja ya kakak-kakak ya. Dan selanjutnya tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Dan yang ketiga, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backbone design ya. Nah itu adalah sesi kita kali ini ya kakak ya, yaitu di modul 1.5. Selanjutnya agenda kita sesi ini yaitu yang pertama by design, dan yang kedua pengembangan kurikulum PJOK, dan yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum merdeka. Itu ya kakak-kakak ya, dimana kita adalah mengetahui yang namanya filosofi Ki Hajar Dewantara ya, yaitu ada 3 ya kakak-kakak ya filosofi Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah Ingar Sosung Tolodo, di mana pengertian dari Ingar Sosung Tolodo adalah di depan memberikan contoh. Jadi kita sebagai guru itu adalah
selalu menjadi contoh untuk anak-anak didik kita. Itu yang dimaksud dengan Ingarso Songtolodo. Dan filosofi yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara adalah Ingmadya Mangunkarsa, yang diartikan di tengah membangun motivasi. Jadi kita sebagai guru selalu diingatkan ya, selalu untuk memotivasi para peserta didik kita. Nah, itu adalah filosofi yang kedua menurut Ki Hajar Dewantara. Dan filosofi yang ketiga, kakak-kakak, yaitu Tutwuri Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan semangat. Berarti ketiga filosofi ini adalah saling berkaitan, yaitu yang pertama menjadi contoh, dan yang kedua selalu memotivasi, dan ketiga adalah selalu mendorong semangat untuk anak didik kita. Nah, itu ya yang menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yang harus kita ketahui. Hasil dari pemikiran Hajar Dewantara ini adalah mengenai pendidikan meluaskan pandangan kita bahwa pendidikan merupakan upaya untuk memerdekakan manusia. Yaitu ya kakak-kakak ya. Ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Dan ada beberapa karakteristik dari kurikulum merdeka yang berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara. Itu ada 3 juga ya kakak-kakak yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu karakteristik kurikulum merdeka itu adalah mengembangkan soft skill dan karakter, di mana seperti sekarang ini adalah karakter siswa kita ini sangatlah rendah ya sekarang ini. Maka kita sebagai guru itu harus selalu sebelum kita memberikan pembelajaran, sebaiknya kita selalu menyematkan dulu apa itu yang namanya karakteristik, sopan santun ya. Itu adalah karakter yang baik buat anak didik kita supaya mereka tidak lupa apa yang harus kita tanamkan dengan anak didik kita sebelum kita memberikan pembelajaran, bahwa adalah kita harus memberitahu pada mereka ilmu yang tinggi tidak akan ada artinya bila akhlaknya sangat rendah. Nah, itu yang dimaksud dengan Ki Hajar Dewantara ini adalah mengenai karakter ya. Jadi skill dan karakter itu harus saling berkaitan ya kakak-kakak ya. Dan karakteristik yang kedua yaitu fokus pada materi esensial. Tuh, pada materi. Dan yang ketiga, karakteristik yang ketiga itu pembelajaran yang fleksibel ya. Jadi seperti sekarang ini ya, pembelajaran kita itu tidak terlalu jadi fleksibel aja ya kakak ya. Tidak terlalu harus berfokus pada satu aja, tidak ya kakak. Jadi kita fleksibel. Itu yang maksud karakteristik kurikulum merdeka. Bagaimana kaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan kurikulum merdeka? Yaitu ya, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat diidentifikasikan sebagai dasar untuk memberikan kebebasan kepada setiap lembaga pendidikan dalam mengembangkan metode dan kurikulum yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa di daerah mereka. Nah, itu ya kakak-kakak ya. Selanjutnya, apa yang menjadi prinsip dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara? Yaitu kepemimpinan atau semboyan yang akan selalu menjadi dasar pendidikan yang meliputi 3 karakteristik tadi ya kakak-kakak ya, atau 3 filosofi tadi, yaitu mengenai Ingarso Songtolodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Jadi 3 filosofi itu sangatlah berkaitan dengan kurikulum merdeka itu ya kakak-kakak ya. Selanjutnya peserta juga harus memahami pengembangan kurikulum PJOK. Jadi kakak-kakak juga harus mengetahui apa itu, harus memahami pengembangan kurikulum PJOK ya kak ya. Yang maksud itu seorang guru harus mencapai kegiatan yaitu merencanakan, bisa mengimplementasikan, dan bisa mengevaluasi kurikulum melalui perencanaan kurikulum. Itu ya kakak-kakak ya. Selanjutnya, Baiwan Desing
yaitu apa itu Beyond the Scene adalah perencanaan pembelajaran kita harus juga memahami metode perancang yang kita gunakan. Salah satu metodenya adalah pembelajaran yang efektif ya, yang perancangan mundur. Nah, itu yang dimaksud dengan Beyond the Scene. Seperti yang termakna dari namanya desain mundur, dimulai dari akhir terlebih dahulu, yaitu tujuan yang nyata dari kegiatan pembelajaran. Nah, itu ya kakak-kakak ya, yang harus kakak-kakak pahami. Kemudian kakak-kakak akan mundur untuk mengembangkan bahan ajar dan kegiatan yang memenuhi tujuan pembelajaran yang kakak-kakak berikan kepada siswa. Itulah perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 ya kakak-kakak ya. Jadi dia adalah memenuhi tujuan pembelajaran tersebut yang kemudian kita akan mundur untuk mengembangkan bahan ajar dan kegiatan yang memenuhi tujuan. Nah itu ya kakak ya. Beyond the Scene. Dan yang kedua mengembangkan kurikulum PJOK. Yang ketiga pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Oke ya. Dimana ya kita ketahui kakak-kakak semuanya, tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kakak-kakak adalah kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Itu adalah tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kakak-kakak peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Untuk itu mengembangkan kurikulum PJOK itu adalah seorang guru harus mencapai kegiatan berikut, yaitu seperti merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kurikulum. Itu semua adalah untuk pengembangan kurikulum PJOK. Melalui perencanaan kurikulum dapat lebih mudah untuk mencapai tujuan proses pembelajaran, dan juga kakak-kakak dapat menggali potensi atau kemampuan yang dimiliki siswanya. Dalam program pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, harapan utama dari para pendidik terhadap peserta didik adalah tercapainya keseimbangan antara pengetahuan dan keterampilan. Peserta didik diharapkan tidak hanya mampu memahami teori dan konsep yang terkait dengan aktivitas fisik dan kesehatan, tetapi kakak-kakak juga mampu menerapkan keterampilan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Adapun pengetahuan yang diharapkan yaitu mencakup pemahaman tentang penelitiannya, kebugaran fisik, juga nutrisi yang sehat, teknik dasar berbagai olahraga, serta aspek keselamatan dalam olahraga. Di sisi keterampilan, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan kemampuan motorik yang baik, teknik dasar olahraga yang benar, kerjasama dalam tim, serta sikap sportif dan fair play. Namun kakak-kakak, evaluasi pencapaian peserta didik yaitu penilaian apakah peserta didik telah mencapai harapan ini
memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, yaitu beberapa cara untuk mengetahui keberhasilan mereka antara lain, yaitu penilaian kognitif, yaitu menggunakan tes tertulis atau lisan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap teori dan konsep yang diajarkan. Dan juga kakak-kakak, ada pengobservasi praktik, yaitu mengamati langsung bagaimana peserta didik melakukan aktivitas fisik dan olahraga, menilai teknik, keterampilan motorik, dan kemampuan bekerja sama. Portofolio dan jurnal, meminta peserta didik menyusun portofolio atau jurnal yang mencatat aktivitas fisik mereka. Dan juga kakak-kakak, ada juga yang dikatakan refleksi tentang pembelajaran dan perkembangan kebugaran mereka. Itu seperti tes kebugaran, melakukan tes kebugaran secara berkala, atau mengukur peningkatan dalam aspek fisik seperti kekuatan, kelincahan, dan daya tahan. Seperti feedback dalam refleksi, itu memberikan umpan balik yang konkret dan mendorong peserta didik untuk refleksi diri atas pencapaian dan perkembangan mereka. Pendekatan pembelajaran yang menantang dan menarik. Selanjutnya kakak-kakak, untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan cara yang menantang dan menarik, penting untuk menggunakan strategi pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Beberapa pendekatan yang dapat diterapkan antara lain pembelajaran berbasis proyek, mengintegrasikan proyek-proyek yang memerlukan peserta didik untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan olahraga atau program kebugaran. Itu ya kakak-kakak, ini adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya kakak-kakak, ada juga yaitu seperti game based learning, menggunakan permainan sebagai alat pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan fisik dan sosial, serta untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Pembelajaran interaktif menggunakan teknologi seperti aplikasi kebugaran, video tutorial, dan alat interaktif lainnya untuk membuat pembelajaran lebih dinamis dan juga menarik. Pendekatan kolaboratif yaitu mendorong kerjasama tim dalam berbagai aktivitas olahraga yang dapat meningkatkan keterampilan sosial dan kemampuan berkomunikasi. Pendekatan personal menyusun program kebugaran individual yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat masing-masing peserta didik, sehingga mereka merasa lebih terlibat dan termotivasi. Nah, ini adalah termasuk juga di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana murid harus selalu termotivasi oleh gurunya. Dan selanjutnya kakak-kakak, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan by one design. Apa itu desain mundur atau by one thing? Bagaimanapun juga sebagai perancang pembelajaran, kakak-kakak harus juga memahami metode perancangan yang kakak gunakan. Salah satu metode perancang pembelajaran yang efektif seperti
perancangan mundur atau backward descent. Seperti yang termakna dari namanya, desain mundur yaitu dimulai dari akhir terlebih dahulu, yaitu tujuan yang nyata dari kegiatan pembelajaran. Kemudian kakak-kakak akan mundur untuk mengembangkan bahan ajar dan kegiatan yang memenuhi tujuan pembelajaran tersebut. Sebagian besar kakak-kakak pembelajaran dengan cara yang kita gunakan untuk merancang fokus pada konten dan tidak pada hasil. Misalnya, biasanya seorang guru akan menentukan topik tertentu, misalnya teori pembelajaran, kemudian memilih sumber belajar, misalnya lembar kerja, memilih metode pembelajaran yang sesuai. Selanjutnya kakak-kakak juga harus mempunyai bahan ajar dan topik seperti tanya jawab pendek dan isian. Dan juga diharapkan terjadinya proses pembelajaran. Akhirnya kakak-kakak akan memikirkan soal-soal PJOK untuk menilai pemahaman siswa akan teori pembelajaran. Kakak-kakak, dalam pendekatan ini, asesmen dilakukan secara sumatif atau dilakukan di akhir pelajaran dan bersifat menghakimi. Itu yang dimaksud dengan pendekatan atau pembelajaran backward descent. Dan kakak-kakak juga adalah perancang. Tindakan paling penting dalam profesi kita adalah merancang kurikulum dan pengalaman belajar untuk memenuhi tujuan tertentu. Kita juga menjadi perancang penilaian untuk mendiagnosa kebutuhan siswa sebagai panduan dalam mengajar dan memungkinkan guru, siswa kita, dan pihak lain untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai. Kakak-kakak, seperti profesi lainnya seperti arsitek, insinyur, atau desain grafik, perancang di bidang pendidikan haruslah mengerti benar tentang audien mereka. Efektivitas rancangan akan sangat berkorelasi apakah mereka telah memenuhi tujuan atau capaian dari klien mereka atau tidak. Dan siswa adalah klien utama kita, mengingat bahwa efektivitas kurikulum, penilaian dan rancangan pembelajaran sangat ditentukan dengan prestasi pembelajaran yang diinginkan. Nah ya kakak ya. Selanjutnya ya. Mana ya? Nah, ini ya kakak ya. Di sini ada aktivitas 1 yaitu backward descent dalam pengembangan kurikulum PJOK. Tadi sudah sedikit yang saya jelaskan ya di aktivitas 1 ini. Selanjutnya, menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Ya. Jadi, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silahkan menjawab di kolom chat. Jadi, kakak-kakak silahkan dituliskan di kolom chat ya. Menurut
Kakak-kakak dari skala 1 sampai 10 tadi, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum TJOK? Silakan kakak-kakak menuliskan skala tersebut di dalam kolom chat dimulai dari sekarang. Silakan ya kakak-kakak ya, melalui kolom chat ditulis saja ya kakak-kakak ya. Oke, Kak Mahmud izin bertanya. Kak Mahmud bertanya tentang apa ya? Silakan Kak Mahmud. Sekarang kakak-kakak menuliskan skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum TJOK? Oke. Kak Anggra ini sudah menjawab. Skala pemahaman saya dalam penguasaan kurikulum TJOK adalah 8. Oke. Sudah. Bagus ya. Ada yang lainnya? Oke, Kak Mahmud. Maaf Kak, tadi mau bertanya apa yang disampaikan Kak Laili dengan apa yang di slide tidak sesuai. Jadi saya pribadi sempat bingung. Sempat bingung di mana ya Kak ya? Oke. Ini kan sudah tiga-tiganya Kak, by one design, pengembangan kurikulum dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum kemerdekaan itulah yang saya terangkan tadi Kak Mahmud. Oke, Kak Sri baru masuk. Soal pembahasan Tut Wuri Handayani apa dari dasar Ki Hajar Dewantara? Iya. Iya Kak, ini Kak Mahmud. Ini berkait ini adalah dari Ki Hajar Dewantara. Assalamualaikum Ibu. Oh, iya. Waalaikumsalam. Selamat datang Kak Sri. Selamat datang Ibu. Ya. Aku kemarin mau ngerjain modul 1.4 itu belum kebuka juga ya Bu? Kali masih ada yang lain yang belum dikerjakan Kak Sri, makanya belum terbuka. Oh ya udah, berarti itu cek di tugas-tugasku udah selesai ya Bu ya, sampai 1.3. Iya, sudah ada tuh, udah sebagian Ibu lihat ya. Tapi ada juga tadi itu berapa, 1 apa 2 yang belum dikerjakan Kak Sri. Yang mana Bu modulnya? Nanti dilihat lagi nanti nanti. di info di WA aja ya Bu. Oke, ya. Kak Sri sekarang ada tugas ya Kak Sri ya, ditulis di kolom chat. Boleh.
yaitu mana tadi? Ini ya Kak ya, ini ada pertanyaannya. Menurut kakak-kakak dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silakan ditulis di kolom chat. Ya Bu. Ini yang jawab di sini baru Kak Anggra ini ya, yang lain mana nih yang lain? Menurut Kak Prima, skala pemahaman saya dalam penguasaan kurikulum PJOK baru 7. Ya. Kak Rahmat, skala pemahamannya 7. 7 juga ya. Kak Sabto 7,5. Kak Randi, skala pemahamannya tentang kurikulum mengajar PJOK 7,5 juga. Selanjutnya Kak Alek, skala pemahaman saya dalam penguasaan kurikulum PJOK 7. Yuk Kak Mahmud jawabannya. Berarti yang di sini yang hampir mencapai udah 80% ini ya Kak Anggra ini memahami kurikulum PJOK, tentang kurikulum PJOK. Yang lainnya 7, 7,5 ya. Oke, tidak apa-apa. Untuk Kak Mahmud belum muncul. Izin Bu. Iya. Ini kayaknya adik-adik ini ngelihat kakaknya nulis 8, dia turun Bu ke bawah bisaan. Mana? Iya, saya kan nulis di pemahaman saya dari 1 sampai 10, saya 8. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti kan sudah 80% sudah paham tentang kurikulum PJOK. Oke, tidak apa-apa. Sedangkan Kak Mahmud, skala pemahaman saya dalam penguasaan kurikulum PJOK adalah 7. Oke. Berarti belum begitu mengerti seutuhnya ya. Itu maksudnya. Kalau memang sudah 100 ya, itu benar-benar sudah mengerti. Itu ya kakak-kakak ya. Oke, terima kasih kakak-kakak atas jawabannya ya. Selanjutnya, ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, background design dalam pengembangan kurikulum. Sudah tadi. Nah, sekarang ada tugas lagi nih. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak menjawab di kolom chat. Ini ya kakak-kakak, apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah?
Oni Sarizal, skala pemahaman saya baru 6. Oke, terima kasih Kak Oni. Ini ada lagi ya kakak-kakak ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Jadi kakak-kakak harus menjawab di kolom chat lagi ini. Kak Sri Mulyati belum ada ya jawabannya? Oke, sudah muncul satu ya Kak Alex. Tujuan pelajaran PJOK di sekolah untuk mengembangkan potensi. Mana sih? Potensi peserta didik baik dari segi fisik, mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Oke, terima kasih. Kak Sri Mulyani, pemahaman menurut saya tentang pemahaman kurikulum merdeka yang mengakomodasi keberagaman siswa sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal, merancang pembelajaran personalisasi kurikulum merdeka mendorong guru untuk merancang pembelajaran yang lebih terpersonalisasi dan yang mengakomodasi keberagaman siswa sehingga setiap siswa dapat berkembang secara optimal, merancang pembelajaran kurikulum merdeka mendorong guru untuk merancang pembelajaran yang terampil. Dan selanjutnya skala PJOK di sekolah saya kok ini sih. Oke, terima kasih Kak Sri. Untuk Kak Mahmud, minta tolong coba Kak Mahmud yang bacakan dulu nih Kak Mahmud. Jawaban dari Kak Mahmud. Yuk Kak Mahmud. Atau yang lain bisa secara langsung juga bisa ya, walaupun tidak ditulis di kolom chat juga bisa secara langsung menyampaikan pendapatnya. Menurut Kak Mahmud ya, tujuan dari pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di sekolah adalah untuk mengembangkan kemampuan fisik, mental, sosial, dan emosional siswa melalui aktivitas jasmani secara keseluruhan. PJOK bertujuan untuk membekali siswa dengan kemampuan untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif sepanjang hidup mereka. Saya sudah open mic, Bu. Mic-nya error ya, Kak ini Mahmud. Oke, apa? Oke, ini ada jawaban juga dari Kak Sabto ya. Tujuan PJOK di sekolah itu mendorong pertumbuhan fisik, perkembangan fisik, keterampilan motorik, pengetahuan dan penalaran, penghayatan nilai-nilai, sikap mental emosional, sportivitas, spiritual, sosial. Menurut Kak Randi, tujuan pelajaran PJOK di sekolah adalah untuk mengajarkan siswa-siswi belajar mengenai gerak motorik dan pengenalan permainan olahraga dari usia dini, dan untuk menjaga perkembangan kesehatan dan kebugaran jasmani
anak-anak dan juga menjaga keaktifan siswa-siswi dalam olahraga. Oke, terima kasih. Menurut Kak Anggra ini, tujuan dari adanya PJOK di sekolah adalah untuk memfasilitasi peserta didik dalam fisik, mental, dan aktivitas fisik, bentuk syukur atas segala yang Tuhan berikan. Oke. Prima Soleha. Tujuannya ialah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui semua kegiatan jasmani dan bukan hanya mengenai pengembangan fisik saja, melainkan pengembangan mental, sosial, emosional, dan kesehatan secara keseluruhan. Oke. Sedangkan menurut Kak Sri Mulyati, tujuan dari pelajaran PJOK menurut saya adalah tujuan pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan adalah untuk mengembangkan potensi anak secara menyeluruh, baik fisik, mental, sosial, dan emosional, dan moral. Jadi ini udah lengkap ya. Mental, sosial, dan emosional. Moral ya, memang pelajaran PJOK itu memang dia mencakup keseluruhan. Siapa lagi yang belum ini? Menurut Kak Oni. Psikomotor dan karakter. Menurut Kak Oni adalah mengembangkan kemampuan kognitif, efektif, psikomotor, dan karakter siswa melalui aktivitas gerak. Oke. Ini sudah jawab semua kakak-kakak? Ya. Sudah jawab semua? Ini 12 orang. Sudah ya? Sudah pada jawab semua? Sudah, Kak. 1, Sudah ya? 3, 4, 5, 6, 7, Sudah paham semua lah ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Itu tadi sudah jelas semua apa yang kakak-kakak sampaikan ya. Bahwa menyangkut tentang fisik, ya, mental, sosial, dan emosional. Situ sudah lengkap apa yang kakak-kakak sampaikan tadi ya. Sudah lengkap semua di situ jawabannya. Dan selanjutnya kakak-kakak, menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum merdeka, pendidikan jasmani, kesehatan, olahraga bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik dalam pertama yaitu mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan. Konsep strategi gerak yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Dan yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Dan yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Dan yang keempat, menanamkan apresiasi dan mengembangkan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat
sebagai upaya peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Ini adalah capaian pembelajaran PJOK Kurikulum Merdeka. Tadi juga sudah pengertian dari pembelajaran PJOK di sekolah juga tadi ya, sama dengan ini juga ya jawabannya tadi ya. Kakak-kakak ini sangat berkaitan dengan jawaban kakak-kakak yang sudah ditulis di kolom chat tadi ya. Saya kira kakak-kakak semua sudah paham ya. Selanjutnya, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikut ini. Silakan tulis di kolom chat atau listen ya. Berarti kakak-kakak bisa juga menyampaikan secara langsung dari jawaban pertanyaan tersebut ya. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, ini kakak-kakak yang harus dijawab ya kakak-kakak ya. Kalau menurut saya sih coba disampaikan saja secara langsung ya. Daripada ditulis di kolom chat, sepertinya lebih jelas kalau kakak-kakak menyampaikan jawabannya secara langsung. Dan pertanyaannya ini ya kakak-kakak ya. Apakah selama ini kakak-kakak sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Jadi silakan kakak-kakak menjawabnya ya. Kalau menurut saya sih enak secara langsung saja menjawabnya. Silahkan siapa yang mau terlebih dahulu menjawab dari pertanyaan tersebut. Silahkan. Ya kakak-kakak. Mungkin saya dulu Bu, mohon izin. Oke, silahkan. Terima kasih. Menurut saya tujuan dari apakah terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ya. Dari kita sampaikan tadi mengenai tujuan pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah. Salah satu tujuannya yakni mengembangkan potensi peserta didik yang ada di lingkungan sekolah, baik dari segi fisik, mental, emosional, intelektual, dan lain-lain. Itu semua menurut saya sudah menjadi acuan, dan saya sebagai guru olahraga di sekolah, khususnya di tingkat SMP, semua tujuan itu sudah saya lakukan. Hanya yang belum menjadikan siswa-siswi atlet atau potensi yang dikatakan itu. Tapi sama-sama mungkin sesama guru PJOK saling memahami. Dengan pelajaran PJOK itu, kita di sekolah tidak membentuk yang harus kita bawahi. Mungkin kita tidak membentuk anak menjadi seorang atlet. Tapi kita sama-sama memberikan materi kepada peserta didik, bahwasanya peserta didik memahami apa yang kita sampaikan mungkin di materi permainan bola besar. Peserta didik harus bisa yang mengerti yang namanya menendang, menghentikan bola, menyundul bola. Secara tidak langsung kita sebagai guru mengajak peserta didik untuk bisa memahami hal tersebut. Mengenai nantinya dia akan berlatih di tempat lain, itu mungkin lain lagi. Tapi saya sebagai guru olahraga, alhamdulillah tujuan mata pelajaran yang saya ampu di sekolah itu sudah menjadi acuan saya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Kak Alex. Selanjutnya silahkan kakak-kakak yang lain bisa menyampaikan pendapatnya ya kakak-kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering melihat tentang tujuan dan acuan dalam olahraga.
yang tadi sudah beberapa sih disampaikan, tetap tujuannya sebagai guru olahraga itu mendorong aja sih Bu, untuk Iya, bagaimana anak itu mempunyai prestasi yang mumpuni selama kita kasih materi dan beberapa mungkin public figure kita sebagai guru juga suka ada yang bertanya seperti ini, anak ibu, kok ibu bisa jadi guru olahraga, itu gimana Bu prosesnya? Nah, itu juga sebagai acuan. Berarti iya, iya, di sisi lain anak tersebut sudah bisa menilai dengan karakter kita yang mumpuni, bisa selayaknya seperti kawan, bisa selayaknya seperti iya, teman sejawat gitu. Nah, dan kita harus bisa membentuk karakter anak tersebut dan memberikan acuan jangan salah pilih tadi, betul kata Alek, yang iya, dimana notabene kita tujuan kita bagaimana prestasi itu anak itu tepat gitu dengan apa yang kita nilai dalam karakter sehari-hari di iya, sekolah gitu. Nah, kita hanya coba sebagai penyalur aja sih sebetulnya, atau mewadahi saja, sebaiknya kamu kalau misalkan begini-begini kamu bagusnya ke sini deh gitu. Nah, hanya memotivator pun itu penting buat guru olahraga gitu. iya, Itu aja sih Bu. iya, iya, Jadi sedikitnya yaitu pembentukan karakter itu harus tepat kepada tujuan aktivitas fisik mereka gitu. iya. Terima kasih. Sama-sama, Kak. Betul semua ya yang dikatakan itu semua sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang telah saya sampaikan di awal tadi ya, Ya, Bu. mengenai karakter ya, motivasi, mendorong ya, itu semua sudah tercakup semua di situ dan saling berkaitan. Oke, selanjutnya kakak-kakak yang belum menjawab, silakan Kak. Kak Rahmat. Jadi ini nggak usah ditulis di kolom chat lagi ya Bu pertanyaan Iya, ini? nggak apa-apa, kan sudah disampaikan secara langsung. Oke. Kakak-kakak yang lain coba disampaikan saja, walaupun sama pendapatnya dengan temannya ya nggak jadi masalah ya kakak-kakak ya. Kita di sini saling sharing ya, saling bertukar Izin Bu. informasi. Oke, Kak Oni. Suara saya bising nggak ya Bu? Tidak Halo? juga sih. Enggak ya? Oh. Soalnya saya lagi di jalan Bu. Mohon maaf tadi keterlambatan karena masih tugas. Masih Iya. di Bising Pahong. dikit. Bising dikit ya Mbak? Ya. Oke, saya pelankan kendaraan soalnya naik motor. Kalau menurut saya ya Bu ya, tujuan pembelajarannya itu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, memberikan Iya. pembelajaran kepada anak yang mencakup penilaian kognitif, afektif, psikomotor melalui aktivitas gerak. Nah, contohnya seperti kalau kita mengacu ke afektif ya, afektif itu kita menanamkan sikap dan nilai-nilai karakter melalui pembelajaran gerak. Lebih condong ke olahraga, contohnya ketika sebuah aktivitas gerak melalui permainan tim ya Bu ya. Jadi antar siswa, antar peserta didik ini dapat membentuk sebuah karakter yang pertama sportif, kemudian tanggung jawab, pekerja keras melalui sebuah permainan. Kemudian mengembangkan sekaligus mengembangkan kemampuan motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar kalau di jenjang SD melalui aktivitas gerak kalau di SD sebelum masuk ke permainan, karena yang di kelas rendah itu kan dari kelas 1 sampai kelas 4 masih aktivitas gerak ya Bu ya. Iya. Jadi yang untuk yang sudah di atas itu mungkin melalui permainan-permainan atau sudah masuk ke materi. Kemudian dari afektifnya memberikan pembelajaran ke anak untuk bagaimana siswa tersebut memahami atau memiliki pemahaman terkait aktivitas gerak. Seperti apa sih yang dimaksud aktivitas lokomotor, non-lokomotor, manipulatif, kemudian korelasi ketiga tadi itu dikaitkan dengan aktivitas gerak melalui permainan olahraga. Bagaimana sih caranya melakukan gerakan lokomotor pada permainan sepak bola? Bagaimana sih aktivitas manipulatifnya melalui permainan basket seperti itu? Jadi intinya
saya hanya menekankan saja Bu, Iya, jawaban teman-teman yang tadi kurang lebih sama Bu, seperti itu. iya. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Kak Oni. Oke, silakan. Ya, tadi jawaban dari Kak Oni udah sangat bagus ya, dan kakak-kakak yang lain yang sudah tadi. Tetapi kalau masih ada yang mau menyampaikan pendapat ya, silakan ya kakak-kakak ya. Siapa tahu Permisi, Kak Bu. An- Oh ya, oke Kak Prima, silahkan. Sepertinya sudah diborong semua sama Alek, Bu Sri, sama Kak Oni, sudah sama semuanya. Iya, Nggak jauh beda. Benar. Cuman biasanya kami ada perbedaan antara SMP dan SMA, Bu, karena kami di tengah-tengah. iya. Nah itu makanya kata Ibu yang mau menyampaikan silahkan. Sekalipun sama ya Iya. tidak apa-apa ya. Ya, tidak Kita di sini kan jauh. hanya sharing ya di sini nih, saling tukar Ya, pendapat. seperti yang Nah, disampaikan bagi ilmu. sama Alek dan Bu Sri tadi, kalau kami ini hanya sebagai wadah saja untuk memberikan informasi ke anak, materi ke anak, dan dengan materi yang kami sampaikan itu bisa menjadi dasar anak, oh ini loh kata guru saya, kami harus melakukan ini, lalu mereka praktekkan. Nah, jadi tujuan kami berhasil setelah anak melakukan apa yang sudah kami perintahkan. Oke. Gitu. Kalau masalah kurikulum itu benar, dia tujuan pendidikan. Kurikulum juga menjadi sarana mengukur untuk mengukur kemampuan diri dan komunikasi pendidikan. Ya itu sudah kita ambil semualah dengan tujuannya yang sama. Tujuannya untuk memperbaiki putra-putri bangsa agar menjadi lebih baik. Iya. Udah mengarahkan kamu harus ke sini, kamu harus seperti ini. Lanjut kalau mereka dari sekolah udah kita arahkan, kita tidak bisa mengarahkan untuk menjadi atlet, tapi kamu bisa mencari wadah sendiri. Iya, benar. Dari klub mana. Nah, itu bisa kamu tuangkan di situ. Begitu sih, Bu. Iya, betul. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Kak Prima ya. Memang betul ya, kita sebagai guru itu hanya mengarahkan ya, memotivasi. Kita mengarahkan kalau dia mau anak didik yang mempunyai kelebihan seperti dia suka di sepak bola ya, kita arahkan aja dia ke bagian sepak bola. Siapa yang bisa melatih? Tapi bukan gurunya ya kakak-kakak ya. Iya, betul. Bukan, kita sebagai guru hanya mendidik, mengarahkan ya, memberitahu itu. Bukan seorang pelatih itu sebagai guru itu. Kalau mereka mau potensinya lebih berkembang lagi ya harus ke klub-klub itu ya, seperti klub renang, klub sepak bola ya, bulu tangkis. Itu ada semua pelatihnya. Jadi kita Tapi Kak, ada sih beberapa faktor wali murid yang tidak memahami mana eskul, mana klub gitu ya. Iya, Jadi itu. kadang sekolah pun tidak memahami apa sih wadahnya untuk berprestasi gitu. Maka pernah saya kejadian waktu itu saya membuka klub untuk anak-anak kami. Terus ada yang beberapa tidak memahami bahwa klub itu wadahnya seperti apa dan eskul itu seperti apa. Maka saya bilang, begini Ibu, saya bilang kalau misalkan klub ini otomatis dalam melatih atau latihan itu tidak bisa dikatakan mau seminggu sekali. Minimal dalam 1 minggu itu 4-3 kali. Maka itu tujuan anak mau berprestasi dan mau meningkatkan keterampilan dia dengan latihan, berlatih, insya Allah dia mempunyai wadah untuk prestasi. Nah, kalau kita hanya menuntut anak kita harus berprestasi dengan programnya eskul, maaf saya bilang, nggak akan mungkin. Saya bilang gitu. Karena apa? Karena saya pernah menjadi atlet, tidak sewayahnya untuk 1 minggu, sebulan itu Bu, dalam 1 minggu itu minimal 4 kali latihan.
berarti dalam 1 bulan berarti hampir 16 kali latihan. Nah, ke situ bedanya. Nah, tapi banyak para wali murid yang tidak memahami klub sama eskul itu. Makanya kami selalu menjelaskan dalam materi pembelajaran bahwasanya kalau kalian mau masuk menjadikan One Prestasi Atlet, nah jalan ceritanya harus seperti ini. Jadi ada tambahan program. Karena ibu di sini hanya di RPP-nya tujuan belajar di sini kamu hanya mampu saja melakukan, tapi bukan Iya. jago, saya bilang gitu. Iya. Nah, kalau jago berarti ada proses untuk berlatih. Tahu Iya, kan, Nak? betul. Saya bilang, oh iya Bu, kalau latihan ini di mana? Kamu cari tahu dengan kalau karate ke Bapak ini, kalau Ibu di softball, saya tahu, saya di sini klub-klubnya, saya bilang. Kalau yang lain ya kamu cari tahu dengan teman-temanmu sewadah yang se-circle apa yang kamu suka. Iya. Gitu ya Bu. Nah itu aja sih. Jadi saya setiap pembelajaran tuh kalian hanya mampu saja melakukan itu sudah saya berhasil kemungkinan besar. Iya. Gitu aja sih Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Kak Sri ya. Sebenarnya kakak-kakak semua udah paham ya bahwa akan mencapai prestasi itu tidak harus dari gurunya ya, kita hanya mengarahkan ya. Itu sebenarnya jawaban dari kakak-kakak yang Kak Alek, Kak Oni, Kak Sri, Kak Prima itu semua sudah mencakup ya. Semuanya sudah benar-benar mengarah ke sana ya, mengarah ke tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan ya. Sudah benar itu. Kita hanya bisa memotivasi, mendorong ya kakak-kakak ya. Kira sudah jelas yang mengenai tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan sudah jelas ya kakak-kakak ya. Iya Bu. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya, karena ini juga melihat waktu juga ya. Nah, hanya 2 JP. Kita lanjut. Izin Bu, saya idem ya Bu. Ya. Izin saya yang belum menjawab, saya idem ya Bu. Oh, oke, silahkan. Ini tadi lagi penutupan LDK Bu. Iya ya. Tujuan ini yang bisa dicapai. Nah, ini ada lagi kakak-kakak ya. Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, ini yang tadi nih. Nah, coba kita ulang lagi. Ibu permisi, itu Kak Muhammad Sudarmaji itu dia di komen Bu. Siapa? Kak Muhammad Sudarmaji. Dia ngechat di kolom komentar. Oh, ini ya. Oke, Kak Mahmud ya. Sudarmaji. Oke, aku jawab. Aku Ini jawab ya Bu, nggak komen nih. Kalau menurut pendapat saya tentang tujuan yang harus dicapai, kita sebagai guru olahraga, kita harus memahami dasar-dasar keterampilan yang diperlukan anak dan penguasaan berbagai keterampilan dalam kehidupan sehari-hari di kemudian hari gitu kan. Kedua, membentuk kepribadian yang positif, intinya tentang pola hidup, pola makan segala macam dibiasakan. Kita harus memberikan sedikit komen terhadap anak-anak dan mengembangkan penghayatan nilai-nilai yang tadi beberapa teman disebutkan, sikap mental, emosional, dan spiritual, sosial, segala macam. Dan pengembangan tentang pengetahuan dan penalaran, mengembangkan motorik. Nah itu tadi yang mencakup tadi tujuan yang harus akan dicapai itu ya, kita hanya sebagai guru olahraga ini terus aja sih sebenarnya mengingatkan aja gitu perannya. Iya. Gitu, mengingatkan dan selalu menegur bahwa udah sampai mana nih kamu latihan Nak? Oh udah sampai step ini Bu, oke lanjut lagi gitu, memberikan inilah motivator yang baik gitu. Intinya tidak bosan-bosan mengingatkan. Nah itu aja sih, selalu mengingatkan.
Oke, terima kasih Kak Sri Mulyati atas penjelasannya. Ya Ibu, terima kasih. Oke, apakah masih ada yang mau jawab kakak-kakak? Dalam konteks kurikulum merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Apakah ada yang mau mengeluarkan pendapatnya ya? Silahkan. Kak Prima ya? Oh iya Bu, ada kekurangan dikit. Sehingga kalau tujuan akan tercapai itu kita juga harus mengingat tadi. Terus kedua, harus diseimbangi dengan fasilitas. Fasilitas misalkan dalam dunia permainan adanya gawangnya, lapangannya yang memadai dan mendukung. Insya Allah itu akan tercapai. Dan apapun yang kita mau tercapai itu mungkin ya di beberapa daerah yang tidak mumpuni alat-alatnya tidak signifikan baik gitu ya. Mungkin kita bisa memodifikasi bagaimana mendekati dengan permainan. Yang penting anak itu tahu bahwa oh ternyata bolanya segede ini, oh ternyata pemukulnya segede gini atau panjangnya sekian gitu. Nah itu aja sih untuk anak itu bahwa oh tahu saya kalau main softball tuh ada ini, ada glove, ada bola, ada ini, ada itu. Terus main bola itu ternyata pemainnya sekian, oh bolanya sekian gitu apa tuh gawangnya ukurannya. Nah itu aja sih yang harus disiapkan gitu karena tidak mumpuni kalau kita prasarana dan sarana tidak mendukung juga pembelajaran itu tujuan itu tidak akan tercapai gitu. Betul, tidak akan tercapai. Ya, memang sarana dan prasarana itu benar-benar mendukung ya kakak-kakak ya. Kalau ada lapangan tidak ada alat yang lain juga tidak akan bisa ya Kak ya. Jadi semua harus mendukung. Ini yang tujuan-tujuan dari kurikulum tersebut ya kakak-kakak ya. Selanjutnya apakah ada yang lagi yang mau menjawab? Tidak ada ya Kak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk mencapai tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam CP, capaian pembelajaran, dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam TP, tujuan pembelajaran. Ini ya kakak-kakak ya, bisa memahami tujuan umum penting ya ini. Dari yang kita bahas tadi, ini adalah tujuannya. Selanjutnya, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran. Karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Tuh ya. Lanjut. Proses Bawandesing dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Dan yang kedua, menentukan metode penilaian. Dan yang ketiga, merancang pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Ini adalah proses Bawandesing dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini ya kakak-kakak ya. Selanjutnya, itu kayaknya tidak perlu ya. Aktivitas 2, menyusun program PJOK. Jadi kakak-kakak nanti ada tugas menyusun program PJOK. Nih, kurikulum berbasis standar. Manakah yang benar di ini ya kakak, ini sudah yang benar yang di bawah. Kurikulum ada suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Tadi semua sudah kita sampaikan semua tadi ya.
komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Kedua, capaian pembelajaran. Ketiga, pembelajaran dan asesmen. Keempat, penggunaan perangkat ajar. Dan kelima, kurikulum satuan pendidikan. Ini adalah 5 komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum Merdeka. Selanjutnya, mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Yaitu agar memakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira kakak-kakak dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Ini menurut di tempat peserta didik tinggal. Selanjutnya, mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum. Ini berbagi cerita ya kakak-kakak ya. Selanjutnya, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Kedua, apa saja yang selama ini kakak-kakak anggap menjadi suatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ketiga, bagaimana kakak-kakak akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Ini akan Ibu bacakan saja ya. Dan keenam, ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan program PJOK. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Dan yang kedua, konteks masyarakat. Ketiga, waktu. Keempat, alokasi jam pelajaran. Dan kelima, cakupan dan tahapan. Dan 6, teknologi. Selanjutnya, aktivitas 3. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Ini juga masalah Ki Hajar Dewantara tadi sudah disampaikan di awal ya. Menurut kakak-kakak, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam mengembangkan kurikulum PJOK? Selanjutnya, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni pertama, fokus pada materi esensial, yaitu muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakteristik peserta didik. Dan yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, yaitu pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Dan yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Nah, ini adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang di atas tadi ya kakak-kakak ya. Permisi Kak. Ya. Ini Kak Imam ngechat aku, katanya dia nggak bisa masuk ke Zoom, apa sudah terlalu jauh ketinggalannya katanya. Tidak, coba lagi. Kita mau sebentar lagi foto bersama ini, karena udah mau mengakhiri ya. Kata Kak Imam nggak bisa masuk, apa makanya saya bilang apa saya mau bilang sama Kak Laili biar dikirim ulang apa gimana, karena dia pakai yang ini nggak bisa. Oh, sebentar ya. Coba kirim ulang lagi. Ibu, Kak, maaf kalau misalkan nih kita selesai PKG ini, kita dapat sertifikat atau ijazah? Sertifikat, insya Allah sertifikat. Bisa upload di PMM nanti ya. Oh, oke, Kak. Terima kasih. Oke. Bisa buat tambahan pengangkatan, Bu Sri. Iya, Insya kita sudah Allah. kirim lagi ya yang mau masuk tadi.
Makanya Ibu selalu menyampaikan tugas-tugas dikerjakan ya, Iya, karena juga dikirim di grup. dan hadir terus, karena kelulusan itu melihat dari mengerjakan tugas dan dari kehadiran. Siap, Ibu. Itu kalau seandainya nanti kakak-kakak ada yang mau mengembangkan potensi ya, mau mengembangkan karir, itu bisa dilihat dari sini Kak ya. Iya. Nilainya gede-gede aja, Bu. Insya Biar Allah biar ya. naik pangkatnya itu lancar. Wih, Resri ini ngatur baik. Bukan, ini bukan ngatur, memberikan motivator. Udah Sambil- pokoknya jadi kepala sekolah sambil dulu. mengikat Kak Laili gitu Oh ya. emang iya gede-gede semua teh. Itu ya. Iyalah. Tenang aja ya, yang Tenang penting aja. di LMS-nya itu terisi. Nah itu. Kalau di LMS-nya tidak terisi, bagaimana cara saya mau menilainya? Betul. Nah, itu. Makanya saya selalu komunikasi, Kak, punya Srimul udah hampir modul mah udah semua, tinggal 1.4 ya Bu ya. Iya. Alah pret Teteh Sri pret. Alah. Iya, Prima itu males Bu, nilainya C aja. Bu, Ada. Kak Sri itu baru datang berapa kali itu Bu, udah mau dapat nilai gede aja. Pernah nyasar dia. Nyasar Nyasar Bu. ke kelompok Kak Wahyu. Tanya Pak Wahyu itu udah 2 kali masuk situ. Saking rajinnya salah mijit. Makanya teh, jangan kebanyakan. Jangan Insya kebanyakan Allah. makan. Insya Allah saya bantu ya kakak-kakak ya. Tapi ya itu tadi, tolong LMS yang belum diisi supaya saya menilainya juga tidak terkendala. Itu kan saya sampaikan terus ya. Iyalah, betul. Karena itu sistem ya Bu ya. Iya, Nggak bisa ditolong. kita ini Minta juga, alamat. kita Minta ini kan alamat ada yang dari ngawas Ibu juga loh Srimul. kakak-kakak. Tadi itu kan ada 12 peserta. Sini ya. Ada 12 peserta, padahal kita kan hanya 11 sebenarnya. Iya. Ini siapa sih Dwi Arianto ini siapa ya? Nyasar juga kali Pengawas itu. tuh Bu. Sasar jangan-jangan. Pengawas tuh Bu. Ya, bisa jadi. Itu makanya saya sampaikan kalau masuk di awal itu kita terbaca di sistem, kita masuk yang awal apa pertengahan apa di akhir itu. Makanya saya selalu sampaikan di grup itu kita harus masuk seutuhnya gitu ya kakak-kakak ya. Oke, sepertinya waktu sudah ini ya Kak ya, sudah habis ini waktunya. Aduh, tunggu Bu, saya mau dikerudung, mau dipoto kan Bu? Iya, kita memang Tunggu Bu, oh, artis 21 belum Bu, tenang Bu. Nah, oke. Hidung sama matanya jangan ditutup Bu Srimul. Ini saya stop presentingnya ya. Coba lihat dulu sebentar. Tunggu Bu, aku belum pakai lipstick. Oke, ini Jangan lupa pakai maskara sekalian. Nah, ini ya kakak-kakak, saya bacakan dulu sebentar. Pada akhir sesi kita hari ini, kakak-kakak dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka. Tadi sudah saya sampaikan ya, serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua, kakak-kakak mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Insya Allah. Ya, kakak-kakak mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dengan backward design. Selanjutnya, terima kasih. Oke, saya stop presentingnya ya. Oke, ini ada Kak Dwi, ini siapa ya? Oke ya. Wih, cantiknya ya Allah, tembem banget aku Silakan kakak-kakak semua.
Dibuka saja ya kameranya ya. Kita akan foto bersama. Masih Ya. Alek. Kak Mahmud, apa kabar? Aku mau pakai kacamata, boleh nggak? Boleh. Kemarin Selamat lagane teh. Kak Rahmat. Ini Kak Randi mana? Kak Randi ini belum keluar. Ayo Anggreni, pakai maskara Anggreni. Kak Randi selalu nyumput ya. Kak Oni sudah keluar ya? Iya, keluar, dia lagi di jalan. Oke. Baik ya. Oh iya, ada yang harus Ibu sampaikan kepada kakak-kakak Nggak, semua nggak ya. usah. Ini apa? Ini ada yang masuk lagi ya, ada yang masuk lagi. Bahwa kakak-kakak harus membuat video berdurasi, video pembelajaran berdurasi 30 menit ya kakak-kakak ya. Itu nanti akan diupload di LMS. Nanti kakak-kakak bisa lihat di LMS-nya itu yang ada perintah mengupload video pembelajaran. Nanti silakan kakak-kakak menguploadnya di sana. Nanti kakak-kakak membuat video pembelajaran seasli mungkin ya kakak-kakak ya. Jadi tanpa editan. Oke. Kak, Jadi Kalau lebih dari nggak apa-apa. Lebih 10 menit, lebih 5 menit nggak apa-apa, tapi jangan kurang dari 30 menit. Oke. Tenang aja, bukan buat video Upin. Bu, izin Bu, Iya. saya tadi di sini hujan deras terus mati lampu, nggak ada sinyal Bu. Iya. Seperti mati lampu ya sayang. Udah ya. Iya Bu. Nanti kita akan ketemu di tanggal 27 di tempat Kak Alex. Kemarin sudah ketemu Kak Alex. Nah, di mana tuh Kalek? Tatap muka Nanti ya Bu, tatap muka ya Bu. Iya. Tatap muka di SMP Mau tanya, Kak. PGR 6. Di mana sih? Perihal video Izin sekolah Di Bu. mana sih sekolah Pak Alex? Saya nggak tahu. di dekat Belakang itu pasar. pokoknya keluar dari Tol Sidomulyo, belok kiri, nanti ketemu Sri Mulyati di situ. Oh, iya. Kak Laili, Paham. Apa? mau tanya perihal video. Kita Iya. kan kalau untuk video pembelajaran itu kan kita apa harus di dalam dulu apa langsung di lapangan gimana? Kalau menurut ini terserah kakak-kakak lah ya bagaimana keseharian. Langsung di lapangan aja sih, kan kita ini guru olahraga. Betul. Nggak usah ngajarin yang aneh-aneh, Tesri. Nggak usah ngajarin yang aneh-aneh. Enggak, memang itu dari awal kita berdoa, nyiapin anak, pemanasan, terus kasihin materi. Karena ini sepertinya seiringan antara LMS dan PPG ini seiringan banget. Iya. Gitu loh. Berkaitan Jadi, itu. nah, Berkaitan. maksud Prima apakah nanti kalau Prima buat yang kayak pembelajaran di lapangan langsung tiba-tiba nanti sinkron ke PPG, di PPG kita dari nol, dari kelas, di kelas kita keluar. Kira-kira baiknya bagaimana Kak Laili? Prosesnya, tahapannya bagaimana? Bisa juga di dalam dulu, tapi jangan lama-lama di dalam kelas ya. Bisa. Nggak boleh lama-lama di dalam ya. Iya, nggak boleh lama-lama, harus dikeluarkan, harus keluar. Intinya durasi 30 menit. Ya, intinya durasi Ibu Ilri. 30 menit. Nggak baik lama-lama di dalam, nggak baik. Harus banyak keluar. Apa itu? Sudah mengarah ke Senior mana? itu ngajarinnya nggak benar itu senior itu. Iya. Senior ini ya. Kak Mahmud teman mesem-mesem nggak Mahmud? Kak Imam juga tuh cuma senyum dikit doang, senyum tipis doang, sok-sokan Kak Imam itu. Ya Allah, Iya. partner aku cakep banget, Rahmat Ramadan. Itu ada Ayo. Hanya Ini mengingatkan Randi kita ini. belum sholat Oke ya, asar. sekarang kita ini ya, kita mulai foto bersama. Foto gini, Pim, Angreni gini. Oke, 1, 2, 3. Ya. Sekarang lagi ya. Pakai gaya masing-masing. 1, 2, 3. Kenapa Kak Aleknya malah ketutup terus ya?
Kalengnya tutup Belum terus. belum mandi Bu dia itu biasanya. Iya. Ketutupan mukanya Nah, kan? Kak Sri, kegedean. Kok ketutup terus ya Kak Alek? Masih kayaknya belum mandi betul ini. Bener bau, soalnya kesini juga bau Bu. Ya udah ya. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kalau ada kata saya yang salah, saya minta maaf. Kepada Allah minta ampun. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas Ibu. Oke, Dadah. mau bantu Ibu, mau bantu ini ya. Ya. Assalamualaikum. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Salam. Bu, maaf Bu, terlambat tadi Bu, mati lampu di sini. Oh iya. Ada tugas nggak Bu? Ada. Coba dilihat lagi di LMS-nya itu. Kita Oh, kan ya, sekarang siap, masih Bu. di 1.5 ya sekarang ini. Nanti Tapi pada kegiatan- saat pertemuan itu kan pas jam belajar sekolah, apa Ya. ada surat izinnya itu Bu? Ada. 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 Resmi. Oke. Ya, Bu. Siap. Ini Kak Imam. Coba nanti kalau ada temennya itu yang nggak mengerjakan itu bisa dibantu aja sih. Ya udah ya. Oh ya, siap. Halo, Assalamualaikum. Saya juga dibantu Bu sama Iya. kakak fasilitator di pesawaran. Oh iya. Ya, Udah ya. siap. Assalamualaikum. Stop. Just like that. Ada yang bantu. Ini langsung Just Lab ini ya?